duduk dengan cara duduk iftirosh. Duduknya dengan cara duduk iftirosh. Bagaimana duduk iftirosh itu? Duduk iftirosh adalah duduk dengan cara duduk di atas telapak kaki kiri. Telapak kaki kiri kita hamparkan, kita duduk di atasnya. Kemudian menegakkan kaki kanan. Sebagaimana di halaman 34, lihat contohnya di nomor 19. Di bagian belakangnya nomor 19 itu disebut dengan duduk iftirosh. Ini disebut dengan iftirosh. Duduk di antara dua sujud, duduknya sebisa mungkin duduk iftirosh. Kemudian keadaan dua tangan. Keadaan dua tangan boleh kita letakkan di lutut sebagaimana digambar, atau boleh juga kita letakkan di paha yang dekat dengan lutut. Baik, itu duduk di antara dua sujud dalam keadaan tangan semuanya dihamparkan. Kemudian itu cara yang pertama, duduk di antara dua sujud. Ini adalah cara yang disunahkan. Boleh juga sesekali, bahkan sunnah juga sesekali dengan duduk dengan cara duduk iq'a disebutnya, iq'a. Bagaimana duduk iq'a itu? Lihat di halaman 35 nomor 21. Duduk seperti itu disebut dengan duduk iq'a, yaitu dengan cara duduk mendudukkan kedua tumit. Tumit kita, kedua kaki kita, tumitnya itu duduk di atas tumit, itu disebutnya iq'a. Bagaimana cara duduk iq'a? Duduk iq'a kita duduk di atas tumit kedua kaki kita, kedua tumit kaki kita. Boleh dengan cara yang ada di gambar, dengan cara kedua kaki rapat, boleh juga dengan direnggangkan. Kalau misalkan kita sujud dengan cara kaki direnggangkan sejengkal, maka nanti posisinya tetap berdiri begini, tidak berubah. Kaki sujud begini. Kemudian duduk di antara dua sujud, kakinya tidak berubah. Hanya saja kita duduk di atas tumitnya. Atau kalau misalkan kita dengan dirapatkan, misalkan kita posisi sujud, mulai dari sujud, kaki kedua dirapatkan. Kemudian kita bangkit dalam keadaan kaki tetap begini. Kita duduk di atas tumit. Ini disebut dengan duduk iq'a, baik rapat atau renggang. Kita duduk di atas tumitnya. Tapi cara ini terkadang saja, jangan keseringan. Karena sunnahnya sesekali, bukan sering. Bukan sering, sesekali saja. Ini disebut dengan duduk iq'a, duduk iq'a. Dan duduk iq'a hanya boleh dilakukan saat duduk di antara dua sujud saja. Kalau duduk tasyahud nanti tidak dengan iq'a. Kalau duduk, misalkan duduk tasyahud akhir, tidak dengan iq'a, tapi duduk dengan iftirosh atau tawaruk nanti. Baik, ini adalah duduk di antara dua sujud. Kemudian apa yang dibaca dalam duduk di antara dua sujud ini? Nah, inilah fungsinya buku ini, supaya kita tidak capek-capek untuk kemudian menuliskan, membacanya. Tinggal dilihat di halaman 35, itu bacaannya. Di antaranya membaca Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Itu satu. Atau boleh dengan membacaan yang lain, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Boleh dengan itu. Tinggal pilih saja dari dua bacaan itu. Baik. Selesai pembahasan tentang duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud hanya membatas itu saja. Bagaimana cara duduknya, bagaimana posisi tangan, kemudian apa bacaannya. Apa bacaannya. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, setelah selesai dari duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali untuk sujud yang kedua. Untuk sujud yang kedua, dengan cara kita dari duduk di antara dua sujud, kita mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul intiqal. Dengan tanpa mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, sujud lagi. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada bab tentang sujud. Sujud untuk yang kedua kalinya, sujud yang kedua. Selesai sujud, kemudian kita bangkit berdiri. Bayangkan kita sedang di rakaat yang pertama. Kita sudah mulai dari berdiri, ruku, kemudian i'tidal, kemudian cara turun sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian sekarang kita bangkit ke atas, bangkit ke rakaat yang kedua. Bagaimana cara bangkit ke rakaat yang kedua? Bagaimana caranya? Caranya ada dua. Cara bangkit ke rakaat kedua atau cara bangkit dari sujud, bangkit berdiri, ada dua caranya. Pertama dengan cara langsung bangkit, yang kedua dengan cara duduk sebentar, yang dikenal dengan sebutan duduk istirahat. Baik, ini caranya dulu. Kita berbicara tentang semua cara yang diperbolehkan. Nanti akan kita bahas mana yang lebih utama. Ada dua caranya. Boleh dari sujud yang kedua kita langsung berdiri bangkit. Atau boleh juga kita ingin bangkit dengan cara duduk dulu, kemudian baru berdiri. Itu gambaran globalnya. Sekarang bagaimana cara berdirinya? Kalau berdiri langsung, bagaimana caranya? Kalau berdiri duduk dulu, bagaimana berdirinya? Caranya pertama. Jadi di sini bagaimana cara bangkit dari sujud kedua ke rakaat berikutnya? Ada dua cara. Yang pertama langsung berdiri, kemudian yang kedua duduk istirahat terlebih dahulu. Kita akan bahas satu persatu.
Kalau seseorang itu dari sujud langsung berdiri, bagaimana cara bangkitnya? Bagaimana cara bangkit langsung berdiri itu bagaimana? Cara yang pertama langsung berdiri, cara yang pertama adalah dengan cara kemudian mengangkat kepalanya terlebih dahulu, kemudian kedua tangannya, kemudian baru lututnya. Itu cara yang pertama, kebalikan dari turun sujud. Kalau turun sujud misalkan lutut dulu, tangan kemudian kepala. Kalau bangkit langsung bangkit, maka kepala dulu, kedua tangan, kemudian baru lutut. Ini cara kalau langsung bangkit. Jadi urutan bangkitnya itu kepala dulu, kemudian tangan, kemudian baru lutut. Ini cara yang pertama, yaitu dengan cara langsung berdiri. Bagaimana langsung berdiri itu? Dengan cara kepala dulu, tangan dulu, kemudian baru lutut. Atau boleh juga yang kedua, berdiri. Bagaimana cara langsung berdirinya? Dengan cara berdiri kemudian mengangkat kepala terlebih dahulu, kemudian mengangkat lutut terlebih dahulu, kemudian baru mengangkat kedua tangannya. Ini gambarannya. Kalau pertama, ngurut. Kepala, kemudian tangan, kemudian lutut. Kalau yang kedua, kepala, lutut, tangan. Sebagaimana kita turun sujud. Kan ada yang lutut, kemudian tangan, ada yang kemudian tangan, kemudian lutut. Itu caranya. Ini cara langsung berdiri. Terbayang tidak kira-kira? Terbayang tidak? Kalau ngurut, kepala, tangan, lutut, jelas. Kepala dulu, kemudian tangan, kemudian lutut. Kemudian yang kedua, atau boleh juga, kepala dulu, kemudian lutut, kemudian tangan. Tangannya terakhir. Jadi kita sujud nih, yang diangkat kepala dulu, sisa tangan sama lutut, kemudian lutut diangkat, kemudian tangan baru. Begitu. Terbayang tidak? Tapi kayaknya cara yang kedua ini agak sulit dilakukan. Begitu. Silakan, ada yang pengen coba praktek, silakan. Pengen mencoba. Pengen coba misalkan, silakan. Pertama kepala, tangan, kemudian lutut dulu dalam kondisi sujud. Sujud misalkan, iya. Berdiri, kepala dulu diangkat, kemudian tangan, iya tangan, kemudian lutut, langsung berdiri ke atas. Itu untuk kepala, tangan, lutut. Sekarang kita akan kepala, lutut, tangan. Dari sujud ingin bangkit berdiri. Kepala dulu yang diangkat sedikit, kemudian lututnya diangkat, kemudian tangannya berdiri. Iya begitu. Nah, itu caranya begitu. Caranya begitu. Nah, itu ya. Iya, silakan coba. Silakan. Iya. Oh, enggak, lutut. Iya. Kepala, lututnya diangkat, iya, kemudian tangan, iya. Jadi begitu caranya, tinggal pilih saja. Iya. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang kedua kan masih di tanah. Kalau yang kedua masih di tanah. Masih di tanah nih, lihat ya. Cara yang pertama dulu, kepala, kemudian tangan, kemudian lutut. Dengan kondisi tangan di lutut itu ya. Satu, ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, kepala dulu diangkat sedikit, kemudian lututnya sambil berdiri ke atas. Nah, ya begitu cara. Ini cara yang kedua. Ini cara berdiri. Itu cara berdiri dengan cara langsung berdiri. Jadi langsung berdiri ada dua cara begitu. Kemudian cara berdiri dengan cara duduk istirahat terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Berdiri dengan duduk istirahat terlebih dahulu, dari sujud, kemudian duduk istirahat terlebih dahulu, duduk biasa, seperti duduk di antara dua sujud, kemudian langsung berdiri. Bagaimana langsung berdirinya? Ada beberapa cara. Pertama dengan cara berpegang ke lutut. Jadi sujud, duduk, tangan megang lutut, kemudian berdiri. Silakan, pengen coba. Ini cara yang kedua, yaitu dengan cara duduk istirahat terlebih dahulu. Sujud dulu. Kita sujud. Kemudian duduk, pegang lutut dulu, duduk, kemudian langsung berdiri, ini cara yang pertama. Cara berdiri dengan cara duduk istirahat, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, sujud dulu, kemudian duduk dulu, ya sujud, kemudian duduk, ini duduk istirahat, duduk dulu, sempurna, duduk istirahat disebutnya. Kemudian tangan berpegang ke tanah, ke lantai, begitu, kemudian berdiri, begitu. Ini cara yang kedua. Iya, jadi begitu. Iya kan, kita berdiri ada dua caranya. Ada yang langsung berdiri, ada yang duduk di antara dua sujud dulu, kemudian langsung berdiri. Kalau duduk istirahat terlebih dahulu, kemudian langsung berdiri. Duduk istirahat kemudian berdiri, caranya tadi. Pertama dengan berpegang kepada lutut kitanya megangnya lutut. Atau yang kedua dengan cara memegang lantai. Cara memegang lantai ini ada beberapa cara. Tadi cara yang pertama yaitu dihamparkan tangan. Atau cara yang kedua yaitu dengan cara menggenggam.
Dengan cara menggenggam. Coba misalkan contohkan, sujud kemudian duduk dulu kemudian langsung berdiri. Sujud kemudian duduk dulu sebentar, duduk kemudian menggenggam tangannya. Kita pegang kemudian berdiri. Ini cara yang berikutnya. Jadi ini cara yang ketiga. Jadi semuanya ada 5 cara bangkit. Ada 5 cara bangkit. Bangkit berdiri langsung dengan cara urutan kepala, tangan, lutut. Bangkit yang kedua, kepala, lutut, tangan. Bangkit yang ketiga, duduk dulu, kemudian langsung berdiri dengan kedua tangan memegang lutut. Cara yang keempat, kemudian sujud, duduk terlebih dahulu, kemudian berpegang ke tanah, ke lantai, ke bawah dengan cara tangan dihamparkan. Kemudian cara yang terakhir, dan ini adalah cara yang paling lemah. Cara yang paling lemah, karena hadisnya diperselisihkan, yaitu dengan cara menggenggam. Menggenggam bebas, yang penting tangan menggenggam. Pengen begini, yang penting menggenggam. Baik, itu totalnya ada 5 cara. Kemudian mana yang kita gunakan? Nah, kita akan membahas tentang yang paling utama. Cara yang paling terakhir dengan cara berpegang ke tanah, dengan cara digenggam, ini adalah cara yang kemudian para ulama memperselisihkan hadisnya. Para ulama sendiri, mereka berselisih tentang kesahihan hadisnya. Sehingga sebagian para ulama, mereka yang melemahkan hadis ini mengatakan bahwa berdiri itu bukan menggenggam. Berdiri hanya biasa saja begini, tapi tidak dengan digenggam. Bagi yang melemahkan hadisnya, bagi yang mensahihkan hadisnya seperti Syekh Al-Albani, maka dengan cara digenggam. Kembali kepada khilaf tentang hadisnya sendiri. Baik, kemudian dengan cara duduk istirahat terlebih dahulu. Para ulama pun berselisih tentang duduk istirahat dalam sholat. Jadi di rakaat pertama kita duduk sebentar, kemudian bangkit, ini disebut dengan duduk istirahat. Atau di rakaat ketiga kita ingin bangkit ke rakaat keempat, duduk dulu sebentar, itu disebut dengan duduk istirahat. Para ulama berselisih tentang duduk istirahat, apakah disunahkan atau tidak disunahkan. Itu pertama. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa disunahkan untuk duduk istirahat terlebih dahulu sebelum berdiri. Jadi dari sujud rakaat pertama itu disunahkan duduk dulu sebentar, kemudian baru berdiri. Ini mazhab Syafi'i. 3 mazhab sisanya mengatakan tidak disunahkan. Mayoritas para ulama mengatakan tidak disunahkan untuk duduk istirahat. Jadi yang disunahkan adalah langsung berdiri. Sehingga menurut mayoritas ulama, cara bangkit yang dianjurkan adalah langsung berdiri. Langsung berdiri. Cara bangkit yang dianjurkan menurut mazhab Syafi'i, duduk istirahat terlebih dahulu, kemudian berdiri. Begitu. Baik, sekarang mana yang utama? Duduk istirahat apa langsung berdiri? Kalau mazhab Syafi'i mengatakan duduk istirahat lebih utama, duduk istirahat dulu kemudian baru berdiri. Kalau mayoritas ulama 3 mazhab sisanya mengatakan langsung berdiri, duduk istirahat itu tidak disunahkan. Bahkan kalau orang melakukan duduk istirahat hukumnya makruh. Kecuali para ulama sepakat, kecuali bagi orang yang membutuhkan. Misalkan orang yang sakit, kalau langsung berdiri nggak mungkin, harus duduk terlebih dahulu, kemudian baru bangkit. Kecuali bagi orang yang sudah tua renta. Orang yang tua renta kalau langsung berdiri dari sujud kesulitan, butuh bantuan untuk apa yang dipegang, begitu, sehingga perlu duduk dulu kemudian langsung berdiri. Kecuali bagi orang yang obesitas misalkan, terlalu gemuk misalkan, kalau langsung berdiri nggak bisa, gelundung nantinya, malah hancur semua nantinya, sehingga perlu duduk istirahat terlebih dahulu kemudian bangkit. Dan orang-orang yang memang membutuhkan untuk duduk istirahat terlebih dahulu. Hanya saja bagi orang-orang yang normal, orang-orang yang ideal, yang dia tidak memiliki kekurangan apapun, dalam artian dia tidak membutuhkan apapun, maka orang-orang semacam ini dianjurkan menurut mayoritas ulama langsung berdiri. Langsung berdiri. Baik, mereka berselisih karena mereka mendapati riwayat-riwayat dari para sahabat yang berbeda-beda. Mazhab Syafi'i mendapatkan riwayat dari sahabat ini duduk istirahat terlebih dahulu. 3 mazhab sisanya mendapati bahwa sahabat yang lain langsung berdiri, sehingga terjadilah perselisihan di kalangan mereka karena sampainya riwayat yang pada mereka berbeda-beda. Di antaranya mazhab Syafi'i mereka berdalil dengan riwayat sahabat yang mulia Malik ibn Huwairits. Malik ibn Huwairits mengatakan, "Ala uhadditsukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sahabat yang mulia Malik ibn Huwairits kepada para tabi'in. Kemudian Malik ibn Huwairits pun sholat, mencontohkan sholatnya Rasul. Fa iza rafa'a ra'sahu minas sajdati tsaniyah fi awwali rakaat. Ketika sahabat Malik ibn Huwairits ini dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Bayangkan,
yang ada di benak kita, gambarkan bagaimana itunya, caranya. Fa iza rafa'a ra'sahu minas sajdati tsaniyah fi awwal rakaah, ketika sahabat yang mulia Malik ibn Huwairis ini mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Berarti ini pengen apa? Pengen apa? Mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua dari rakaat yang pertama. Berarti gerakan selanjutnya apa? Duduk atau ruku? Duduk atau ruku? Ya, ini sahabat sedang mengangkat kepalanya. Sedang mengangkat kepalanya menuju gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya kira-kira duduk atau ruku? Sahabat yang mulia ini, dia mengangkat keduanya. Perhatikan kalimatnya. Sahabat yang mulia Malik ibn Huwairis mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Kira-kira gerakan berikutnya duduk atau ruku? Kira-kira gerakan berikutnya setelah ini duduk atau ruku? Duduk atau ruku? Duduk atau ruku? Duduk atau ruku? Lihat, perhatikan, sahabat ini mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Berarti gerakan setelahnya duduk atau ruku? Berdiri. Jawabannya berdiri. Ini untuk menguji konsentrasi saja. Duduk atau ruku? Berdiri. Karena ini mengangkat kepala dari sujud kedua, mengangkat keduanya dari sujud kedua di rakaat pertama. Berdiri berarti, bukan ruku, bukan pula duduk. Baik, berdiri. Bagaimana caranya? Istawa qa'idan. Ketika sahabat yang mulia Malik ibn Huwairis ini mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama, beliau menegakkan punggungnya, tsumma qama fa'tamada 'alal ardi. Beliau tidak langsung berdiri, beliau malah duduk dulu sebentar, kemudian baru bersandar ke tanah, kemudian baru berdiri. Ini yang disebut dengan duduk istirahat. Mazhab Syafi'i berpegang dengan riwayat ini. Riwayat dari Malik ibn Huwairis, karena sahabat mencontohkan sholatnya Rasul. Malik ibn Huwairis menjelaskan, maukah aku kabarkan kepada kalian sholatnya Rasul? Kemudian mencontohkan sampai pada sujud yang kedua, ketika mengangkat kepalanya tidak langsung berdiri, duduk dulu sebentar, kemudian baru bersandar ke tanah, kemudian baru berdiri. Ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'iyah. Baik, itu riwayatnya. Riwayatnya sahih. Kemudian dalil yang dibawakan oleh jumhur mayoritas ulama. Mayoritas ulama, kalau tadi imam mazhab Syafi'iyah berdalil dengan sahabat Malik ibn Huwairis. Mayoritas ulama berdalil dengan sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ramaktu ibn Mas'udin faraitu, bahwasanya aku pernah mengikuti Ibnu Mas'ud. Ramakta Abdullah ibn Mas'udin fi shalah. Aku pernah mengikuti Abdullah bin Mas'ud faraitu yanhadu ala suduri qadamai. Aku pernah mengikuti sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, kata Jabir bin Abdullah, dua-duanya sahabat. Aku pernah melihat mengikuti sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian aku melihat Abdullah bin Mas'ud ketika bangkit dari sujud yang kedua menuju rakaat berikutnya dengan cara bertopang pada kedua kakinya. Sama tadi, berdiri dengan cara kepala, tangan, kemudian tangan ini berpegang kepada bertopang ke kedua lututnya. Langsung berdiri, bangkit. Kemudian dikatakan, wala yajlisu idza shalla fi awwali rak'atin hina yaqdi sujud. Dan kata sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah ini, dan aku melihat Abdullah bin Mas'ud ini bangkit dalam keadaan dia langsung bangkit dengan bertopang kepada kedua kakinya. Dan dia tidak duduk setelah selesai dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Kalimat tidak duduk ini yang kemudian dipegang oleh mayoritas ulama bahwa tidak dianjurkan duduk istirahat. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud tidak duduk istirahat. Kemudian sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah meriwayatkan riwayat ini disebutkan tidak duduk istirahat. Sehingga mana yang sesuai sunnah? Mana yang sesuai sahabat? Mana yang sesuai sahabat? Duduk istirahat atau tidak? Mazhab Syafi'iyah mengatakan duduk istirahat, berdalil dengan sahabat yang mulia Malik ibn Huwairis. Malik ibn Huwairis mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian sholatnya Rasul? Kemudian Malik ibn Huwairis mencontohkan sholatnya Rasul dengan cara duduk istirahat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tidak duduk istirahat. Sekarang mana yang sesuai sahabat? Mana yang sesuai sahabat? Duduk istirahat atau tidak duduk istirahat? Dua-duanya. Jadi gimana caranya kalau pengen mengamalkan dua-duanya? Kalau mazhab Syafi'i duduk istirahat. Kalau mazhab, tiga mazhab tidak duduk istirahat. Nah, ini yang menarik, kata Imam Ahmad bin Hambal, riwayat sahabat yang tidak duduk istirahat lebih banyak dibandingkan riwayat sahabat yang duduk istirahat. Itu pertama.
Sehingga dari sini disimpulkan, hukum asalnya tidak disunahkan duduk istirahat, kecuali kalau ada kebutuhan. Itu yang kemudian dilakukan oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Kenapa? Karena riwayat dari banyak sahabat, Abdullah ibn Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sekalipun tidak duduk istirahat. Sehingga dari sini, secara asal, kalau tidak ada kebutuhan, tidak duduk istirahat, langsung berdiri. Sehingga dari sujud itu, langsung berdiri, yang paling utama. Bagaimana dengan Malik bin Huwairits? Kan di sana ada riwayat dari sahabat bahwa ini duduk istirahat terlebih dahulu. Iya, digunakan kalau ada kebutuhan. Begitu cara mengkompromikan yang dilakukan oleh mayoritas ulama. Hanya saja mazhab Syafi'i mengatakan tidak, pokoknya duduk istirahat berlaku baik dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Sehingga tinggal masing-masing kepada kita, tinggal kira-kira alasan mana yang lebih kemudian kita fahami, mudah untuk kita fahami. Apakah mayoritas ulama ataukah mazhab Syafi'i ini? Adapun saya pribadi berpandangan atau mengikuti pandangan yang mengatakan bahwa duduk istirahat tidak dianjurkan kecuali bagi orang yang membutuhkan. Bagi orang yang membutuhkan. Adapun kita dalam keadaan normal, maka yang dianjurkan, yang disunahkan adalah langsung berdiri. Langsung berdiri. Oleh karenanya saya pribadi langsung berdiri, begitu. Adapun dalam beberapa keadaan baru yang dianjurkan adalah duduk istirahat terlebih dahulu. Baik, begitu cara mengkompromikannya. Adapun kalau jamaah kemudian ingin setiap kali sholat duduk istirahat terlebih dahulu, nggak masalah. Yang penting tahu ilmunya. Kalau misalkan nanti ditanya, kenapa duduk istirahat? Oh, saya mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Malik bin Huwairits. Begitu tadi jawabannya. Jangan mengatakan, lah ya saya pengen saja, pengen duduk istirahat terlebih dahulu. Nggak bisa. Jawaban semacam itu tidak diterima. Baik, ini adalah duduk istirahat. Duduk istirahat. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan bahwa sahabat yang meriwayatkan ini lebih banyak tidak duduk istirahat dibandingkan duduk istirahat. Oleh karenanya mayoritas ulama mengatakan tidak dianjurkan untuk duduk istirahat kecuali bagi yang membutuhkan. Begitu. Baik, selesai pembahasan tentang bangkit, sehingga bagi saya pribadi yang utama, urutan bangkit yang paling utama sesuai urutan pertama langsung bangkit. Bagaimana langsung bangkit yang paling utama? Bangkit dengan cara urutan sebagaimana urutan turun sujud, kebalikannya. Kalau turun sujud lutut dulu, tangan, kemudian kepala, maka bangkit yang paling utama adalah kepala dulu, tangan, kemudian tangan berpegangan kepada lutut, kemudian baru bangkit. Ini cara yang paling utama, kita akan urutkan. Cara yang kedua, yang utama berikutnya adalah langsung bangkit, tapi dengan cara kepala, lutut, baru tangan. Cara yang ketiga, yang paling utama adalah dengan cara duduk istirahat. Bagaimana caranya? Ini urutan yang paling utama, cara berdirinya. Berdiri, duduk istirahat terlebih dahulu, kemudian berpegang ke lutut. Cara yang keempat, ini sesuai urutan. Cara yang keempat, duduk istirahat terlebih dahulu, kemudian tangan bersandar ke tanah, ke lantai, dengan cara dihamparkan. Dan cara yang paling terakhir, yang bagi saya pribadi ini adalah cara yang paling lemah, karena banyak diskusi di sana tentang kesohihan hadisnya, yaitu dengan cara duduk istirahat terlebih dahulu, kemudian menggenggam, kemudian baru berdiri. Namun kelima cara ini boleh. Kelima cara ini boleh untuk dikerjakan, hanya saja tadi adalah urutan dari yang mulai yang paling utama. Baik, itu caranya. Tentang bangkit dari sujud kedua di rakaat pertama menuju rakaat kedua. Baik, ini caranya. Kemudian, pembahasan berikutnya, setelah selesai kita berdiri, kita akan membahas tentang tasyahud. Kita akan membahas tentang tasyahud. Apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas di sini satu pembahasan berkaitan dengan duduk tasyahud pada sholat yang dikerjakan 2 rakaat. Pada sholat yang dikerjakan 2 rakaat, semisal subuh, semisal nanti taraweh misalkan 222 misalkan, atau Jumat misalkan, atau Id misalkan, atau sholat sunnah misalkan. Duduk pada tasyahud akhirnya itu duduknya dengan cara iftirosh atau tawarruk. Iftirosh atau tawarruk. Kita akan membahas tentang masalah itu. Pertama, para ulama sendiri, para ulama mengerti ya kalau dikatakan duduk iftirosh, duduk tawarruk, mengerti. Kalau iftirosh tadi duduk di atas apa namanya ini, bagian bawah kaki kiri kita, kemudian kaki kanan tegakkan. Kalau duduk tawarruk, kaki kirinya dimasukkan begitu. Itu namanya tawarruk. Para ulama yang kita sedang bahas di sini adalah bagaimana cara duduk pada sholat yang 2 rakaat. Pada sholat 2 rakaat duduknya itu iftirosh atau tawarruk. Di sini yang iftirosh siapa? Angkat tangan. Sholat sunnah, kalau setiap sholat sunnah duduknya iftirosh siapa? Angkat tangan. Iftirosh. Kalau yang tawarruk, ini tawarruk nggak ada. Tadi iftirosh yang angkat tangan sedikit ini. Kalau duduk kepada sholat sunnah, yang duduknya iftirosh siapa? Angkat tangan. Iftirosh. Iftirosh ini. Kalau sholat sunnah 2 rakaat duduknya iftirosh. Jumatan iftirosh. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah iftirosh. Baik, sekarang yang tawarruk siapa?
3. Beneran ini, tawaruk, beneran tawaruk. Iya. Yang silah ada, yang duduknya silah. Baik. Para ulama sendiri terkait dengan duduk tasyahud, mereka berselisih. Pertama mazhab Hanafi, mazhab al-Imam Abu Hanifah, mereka berpandangan bahwasanya duduk pada tasyahud pertama atau tasyahud terakhir duduknya dengan cara duduk iftirash. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pengen sholat tasawufnya ada 1 atau sholat tasawufnya ada 2, duduknya iftirash semua. Jadi sholat maghrib rokaat yang kedua tasawuf yang pertama iftirash, rokaat terakhir iftirash juga. Ini mazhab Hanafi. Kemudian pengen sholatnya 4 rokaat, 2 rokaat pertama iftirash, kemudian rokaat terakhirnya pun iftirash. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Maliki kebalikannya. Mazhab Maliki pengen 2, pengen 3, pokoknya setiap kali duduk tasawuf duduknya tawarruk. Jadi kalau misalkan sholat 2 rokaat duduknya tawarruk. Kalau sholatnya 3 rokaat maghrib, maka tasawuf pertama tawarruk, tasawuf terakhir tawarruk. Kalau sholatnya 4 rokaat, tasawuf pertama tawarruk, tasawuf terakhir tawarruk. Ini mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, kalau sholatnya semisal maghrib, maka tasawuf pertama iftirash, tasawuf terakhir tawarruk. Kalau sholatnya 4 rokaat, maka tasawuf pertama adalah iftirash, tasawuf terakhir adalah tawarruk. Tapi dalam permasalahan sholat 2 rokaat, mazhab Syafi'i duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk. Ini mazhab Syafi'i. Jadi sholat 2 rokaat duduknya tawarruk. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, kalau sholatnya 3 rokaat, tasawuf pertama iftirash, tasawuf terakhir tawarruk. Kalau sholatnya 4 rokaat, tasawuf pertama iftirash, tasawuf terakhir tawarruk. Sama seperti mazhab Hambali, bedanya cuma 1. Dalam duduk 2 rokaat, mazhab Hambali berpandangan bahwa sholat 2 rokaat duduknya iftirash. Jadi cuma 1 saja. Ada yang bisa ngulang? Ada yang bisa ngulang tadi rincian tadi? Kalau Hanafi, semua duduk itu iftirash atau tawarruk? Iftirash. Kalau Maliki, kebalikannya tawarruk. Jadi tasawuf pertama tawarruk, tasawuf kedua tawarruk juga. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali sama semua, sama rinciannya. Pertama iftirash, terakhir tawarruk, kecuali di sholat 2 rokaat. Mazhab Syafi'i tawarruk, mazhab Hambali iftirash. Jadi bagi yang iftirash maka sesuai dengan mazhab Hambali pengamalannya. Bagi yang tawarruk maka sesuai dengan mazhab Syafi'i pengamalannya. Begitu. Jadi dalam hal ini berkesesuaian dengan mazhab Hambali atau berkesesuaian dengan mazhab Syafi'i. Baik, dua-duanya boleh, tidak masalah. Pengen tawarruk, pengen iftirash silakan. Yang penting ada ulama yang mendahului kita. Itu saja poin utamanya. Yang kita ingin bahas mana yang lebih utama itu. Dua-duanya boleh, silakan. Pengen iftirash, pengen tawarruk silakan, tidak masalah. Sekarang mana yang lebih utama? Sekarang apa alasan para ulama mazhab Syafi'iyah ketika mengatakan bahwa sholat 2 rokaat itu duduknya tawarruk? Itu pertanyaan. Maka mazhab Syafi'i mereka berdalil dengan hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Perhatikan dalilnya. Kemudian bagaimana mereka menyimpulkan. Hadis Abi Humaid As-Sa'idi, bahwasanya ketika Abu Humaid As-Sa'idi menjelaskan tentang sholatnya Rasulullah SAW, ini riwayat sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, kemudian mengatakan, faiza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Apabila Rasulullah SAW sholat di 2 rakaat, maka Rasulullah SAW duduk dengan cara duduk iftirash, menghamparkan kaki kiri, kemudian duduk di atas telapak kaki kiri, menegakkan kaki kanan. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, dan apabila Rasulullah SAW sholat di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Dan ketika Rasulullah SAW duduk pada rakaat yang terakhir, maka Rasulullah SAW kemudian duduk dengan cara tawarruk, menegakkan kaki kanan, kemudian memasukkan kaki kiri ke sana, duduk dengan cara tawarruk. Ini dalil yang dijadikan oleh mazhab Syafi'i bahwa kalau begitu salat 2 rakaat itu tawarruk. Pertanyaannya, mana nyambungnya? Itu pertanyaannya, mana nyambungnya? Di dalam riwayat ini disebutkan Rasul itu kalau sholat di 2 rakaat duduknya iftirash, dan di rakaat terakhir duduknya tawarruk. Perhatikan kalimat ini. Mereka mazhab Syafi'iyah menggarisbawahi kalimat wa idza jalasa fi rak'atil akhirah. Itu kalimat yang digarisbawahinya. Apabila Rasulullah SAW duduk di rakaat yang terakhir. Sekarang pertanyaannya, kalau sholat subuh rakaat terakhirnya yang mana? Rakaat kedua, tasawufnya itu. Maka dalam menjawab ini, kalau ada pertanyaan bagaimana duduk pada
Sholat subuh, pertanyaannya rakaat terakhirnya yang mana? Oh yaitu yang tasawuf itu. Maka menurut hadis ini duduknya dengan cara tawarruk. Karena di sini disebutkan wa idza jalasa fi raqatil akhirah. Apabila Rasulullah SAW duduk di rakaat yang terakhir, maka apapun nama sholatnya, kalau itu disebut rakaat terakhir, duduknya tawarruk. Mengamalkan hadis ini, riwayat Imam Al-Bukhari. Ini cara pendalilan mazhab Syafi'i. Difahami tidak? Difahami. Jadi itu yang disebutkan. Sekarang bagaimana dalil yang dipakai oleh mazhab Hanabilah? Mazhab Hanabilah yang menegaskan kalau sholat 2 rakaat itu duduknya iftirash, bukan tawarruk. Mereka mengatakan, mereka berdalil dengan hadis riwayat Muslim. Ini hadisnya sahih. Kalau tadi Bukhari, sekarang Muslim. Hadis Aisyah, bahwasanya ketika Ummul Mukminin menjelaskan, menyebutkan tentang sholatnya Rasul, kemudian dikatakan, wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyata. Rasulullah SAW biasa membaca tahiyat di setiap 2 rakaat. Perhatikan kalimatnya, difahami baik-baik. Rasulullah SAW di setiap 2 rakaat membaca tahiyat. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Bagaimana duduknya Rasul ketika duduk di 2 rakaat ini yang membaca tahiyat? Kemudian disebutkan wa kana yafrishu rijlahul yusra. Rasulullah duduk dengan cara iftirash, menghamparkan kaki kiri, kemudian duduk di atasnya, wa yansibu rijlahul yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Kemudian bagaimana cara pendalilannya? Pendalilannya ada pada kalimat ketika Rasulullah SAW di 2 rakaat dalam sholat, beliau membaca tahiyat, dan duduk saat itu adalah duduk iftirash. Sekarang pertanyaannya, sholat subuh tasawufnya itu rakaat keberapa? Di 2 rakaat. Di 2 rakaatnya itu ada baca tahiyatnya tidak? Ada baca tahiyat. Kalau menurut hadis ini, Rasulullah itu di setiap 2 rakaat dia membaca tahiyat. Lihat, perhatikan kalimatnya. Rasulullah di setiap 2 rakaat membaca tahiyat. Bagaimana duduknya pada posisi itu? Duduknya dengan cara iftirash. Praktikan ini pada sholat subuh, nyambung. Begitu. Kalau begitu sholat subuh duduknya iftirash. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di 2 rakaat membaca tahiyat, duduknya tak iftirash. Sholat subuh kan begitu. Baik, itu cara pendalilannya. Kemudian yang kedua, hadis Abdullah ibn Zubair, dikatakan, karena Rasulullah SAW idza jalasa fi rak'ataini iftarashal yusra wa nasabal yumna. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban. Abdullah ibn Zubair menceritakan tentang salatnya Rasulullah. Rasulullah SAW itu apabila duduk di 2 rakaat dalam salat, duduk dengan cara menghamparkan telapak kaki kiri, duduk di atasnya, menegakkan kaki kanan, yaitu duduk iftirash. Praktikan pada sholat subuh. Dalam hadis ini, Rasulullah itu di setiap 2 rakaat duduknya dengan cara iftirash. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Yang rakaat kedua itu Rasulullah membaca tasawuf tidak? Membaca tasawuf. Sekarang pertanyaan, bagaimana Rasulullah SAW duduk di 2 rakaat yang membaca tasawuf? Sesuai dengan 2 hadis ini, Rasulullah duduknya iftirash. Baik, difahami tidak itu? Cara pendalilannya. Baik. Kemudian hadis Wa'il bin Hujr, riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi shalah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di dalam salat, iftarasha rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna. Aku melihat Rasulullah SAW ketika duduk di dalam salat, maka Rasulullah SAW menghamparkan telapak kaki kiri, menduduki telapaknya, kemudian menegakkan kaki kanannya, duduk iftirash. Bagaimana cara pendalilannya? Bagaimana penyimpulannya? Pada kalimat idza jalasa fi shalah. Aku melihat Rasulullah itu kalau duduk, Rasulullah duduk dengan cara iftirash. Praktikan pada sholat subuh, praktikan pada sholat sunnah, 2 rakaat dan lain sebagainya. Baik, dari 2 dalil ini yang dibawakan, kira-kira mana yang sesuai dalil? Masalahnya difahami tidak tadi cara pendalilan itu saja. Kalau tidak difahami ya tidak semua, nanti tidak sesuai semua nantinya. Yang pertama, mazhab Syafi'i mereka mengatakan bahwa sholat 2 rakaat pun tawarruk. Apa dalilnya? Sahabat yang mulia Abu Umaid As-Sa'idi mengatakan Rasulullah SAW apabila duduk pada rakaat yang terakhir duduknya tawarruk. Praktekkan ini pada sholat subuh. Sholat subuh mana duduk terakhirnya? Duduknya tawarruk. Itu cara pendalilannya. Difahami tidak kalimat itu? Kemudian yang kedua, yang beralasan iftirash, dikatakan bahwa Rasulullah SAW di setiap 2 rakaat Rasulullah membaca tasyahud. Bagaimana posisi duduknya? Duduknya dengan cara iftirash. Praktekkan pada sholat subuh. Rasulullah di setiap 2 rakaat Rasulullah membaca tahiyat. Pertanyaannya, bagaimana duduknya? Iftirash. Sekarang mana sesuai dalil?
dari kedua itu. Ini mungkin, bisa jadi mungkin, ini hanya husnudzon saja. Bisa jadi kita yang berpandangan iftiros pun tidak memahami dalil ini, tidak memahami pendalilannya. Baik, jadi ini yang harus kemudian difahami dengan baik. Kira-kira mana sesuai dalil? Mana sesuai dalil? Baik, mazhab Hanabila mengatakan, mazhab Hanabila membantah, mazhab Hanabila membantah, memberikan jawaban. Dalil yang Anda bawakan benar, tapi dalil itu kan sedang membahas tentang rakaat terakhir pada sholat 4 rakaat. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari kan tadi disebutkan Rasulullah di rakaat yang kedua duduknya iftiros, dan rakaat yang terakhir berapa itu? Rakaat yang keempat atau rakaat yang ketiga? Kita kan yang sedang dibahas sholat subuh, yang rakaatnya hanya ada 2, yang tasawufnya cuma ada 1. Kalau tasawufnya ada 2, benar, berdalil dengan riwayat Al-Imam Al-Bukhari, benar. Karena riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Abu Humaid As-Sa'idi menjelaskan di rakaat yang 2 rakaat tasawuf yang pertama Rasulullah iftiros, dan di tasawuf yang terakhir Rasulullah tawarruk. Ini kan ada 2 tasawufnya. Yang sedang kita bahas di sini sholat yang tasawufnya cuma 1, bukan yang 2. Jadi itu kritikan kepada mazhab Syafi'i ketika mengatakan bahwa dalil ini menunjukkan kalimat Rasulullah duduk di rakaat yang terakhir, duduk dengan cara tawarruk. Jawabannya itu rakaat terakhir tasawuf terakhir. Tasawuf terakhir, kalau tasawufnya ada 2. Sekarang subuh, tasawufnya ada 2 atau 1? Kan tasawufnya ada 1. Tasawuf yang pertama itu, yang ke-1 itu. Sehingga kalau ingin berdalil dengan hadis ini kurang tepat, karena hadis ini berbicara tentang sholat yang tasawufnya ada 2. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Abu Humaid As-Sa'idi sedang menceritakan sholat yang tasawufnya ada 2. Sedangkan kalau ini ingin dipraktekkan kepada sholat yang tasawufnya ada 1, tidak tepat. Ini kan ada 2, ini kan ada 1, beda. Begitu jawabannya. Ini dipahami tidak masalahnya? Jadi dalil yang dibawakan oleh mazhab Syafi'i itu adalah dalil yang menjelaskan tentang sholat yang tasawufnya ada 2. Tasawufnya ada 2. Bagaimana caranya? Tasawuf yang pertama iftiros, tasawuf yang terakhir tawarruk. Yang sedang kita bahas di sini adalah sholat yang tasawufnya cuma 1, sehingga tidak berlaku dalil yang tadi. Sehingga mereka mengatakan, lah sekarang kalau begitu yang berlaku adalah hadis-hadis yang kami bawakan. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW di setiap 2 rakaat yang membaca tasawuf, bagaimana duduknya? Iftiros. Praktekkan pada sholat subuh. Rasulullah di setiap 2 rakaat, subuh ada 2 rakaat, yang membaca tasawuf, Rasulullah membaca tasawuf. Bagaimana duduknya? Iftiros. Sehingga kalau begitu berdalil dengan riwayat Abu Humaid As-Sa'idi kurang tepat. Yang tepat adalah dalil yang kami bawakan, bahwa Rasulullah di setiap 2 rakaat membaca tasawuf, bagaimana duduknya? Iftiros. Ini difahami tidak cara pendalilannya? Sehingga ini merupakan dalil dan cara pendalilan, cara penyimpulan yang dibawakan oleh para ulama untuk menguatkan bahwa sholat 2 rakaat itu dengan cara duduk iftiros. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan dalil yang kalian bawakan benar, tapi dalil yang kalian bawakan itu kan bukan sedang membahas tentang sholat subuh. Dalil yang kalian bawakan ini bukan sedang membahas sholat subuh. Dalil yang kalian bawakan itu sedang membahas tentang tasawuf pertama, yang mana tasawuf itu dikerjakan setiap 2 rakaat sholat. Semua sholat setiap 2 rakaatnya kan ada tasawuf pertamanya. Dalil yang kalian bawakan itu kan tidak jelas tasawufnya itu tasawuf awal atau tasawuf akhir. Sehingga dalil yang kalian bawakan itu sedang menjelaskan tentang tasawuf yang pertama, bukan tasawuf yang terakhir. Sedangkan sholat subuh, pertanyaannya, sholat subuh itu tasawuf pertama atau tasawuf terakhir? Tasawuf pertama dan tasawuf terakhir juga. Iya, pertama dan terakhir. Benar, pertama dan terakhir. Begitu. Dalil yang dibawakan oleh mazhab Hanabila itu adalah dalil-dalil yang menerangkan tentang duduk pada tasawuf yang pertama, yang mana tasawuf yang pertama dilakukan setiap 2 rakaat sholat. Baik, itu adalah duduk yang dilakukan pada tasawuf yang pertama, yang mana tasawuf pertama itu dilakukan setiap 2 rakaat sholat. Setiap 2 rakaat sholat duduk tasawufnya namanya tasawuf pertama. Begitu. Permasalahannya sholat subuh itu tasawuf keberapa? Tasawuf pertama atau tasawuf terakhir? Kemudian mereka mazhab Hanabila mengatakan, baik, karena memang sholat semacam ini tidak ada dalil yang jelas yang menerangkan duduk itu iftiros atau tawarruk. Akhirnya mereka mengakui bahwasanya untuk sholat 2 rakaat itu memang tidak ada dalil yang tegas duduknya bagaimana. Kalau sholat 4 rakaat ada, kalau duduk di tasawuf pertama dan tasawuf terakhir ada, tapi sholat 2 rakaat itu diperbincangkan, itu tasawuf yang terakhir itu tasawuf terakhir apa tasawuf pertama, begitu. Sehingga mereka memperdebatkan ini.
Mereka mazhab Hanabilah mengatakan bahwa hukum asal dalam duduk dalam sholat itu duduknya adalah iftirash. Hukum asal duduk dalam sholat itu duduknya adalah iftirash. Sehingga karena tidak disebutkan dalil yang rinci bagaimana duduknya, kembali ke duduk hukum asal. Apa itu duduk asalnya? Iftirash. Ini cara argumentasi yang harus kemudian difahami. Jangan sampai kemudian kita mengamalkan dalam kondisi kita tidak memahaminya sama sekali. Begitu. Jadi ini jawaban-jawabannya. Mereka mengatakan, baik, memang tidak ada dalil yang tegas menerangkan sholat subuh 2 rakaat itu duduknya iftirash atau tawarruk. Dan duduk dalam sholat itu hukum asalnya adalah iftirash. Karena tidak disebutkan secara detail bagaimana duduknya, maka kembali ke hukum asal. Bahwa hukum asal duduk dalam sholat adalah iftirash. Maka kalau begitu duduk yang paling utama adalah iftirash. Itu jawaban mereka Hanabilah ketika mereka mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hadis yang kalian bawakan ini adalah menjelaskan tentang duduk pada tasawuf yang pertama, yang mana tasawuf yang pertama ini dikerjakan di setiap 2 rakaat sholat. Kemudian mereka mengatakan, baik, kalau begitu duduk asal, hukum asal duduk dalam sholat adalah iftirash. Karena tidak disebutkan dengan tegas, dengan rinci duduk ini iftirash atau tawarruk, maka kembali ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Duduk iftirash. Maka kami menguatkan duduk pada sholat subuh dan yang semisalnya adalah dengan cara iftirash. Begitu. Itu alasan mereka. Itu alasan mereka. Ini dipahami tidak sampai sini? Kalau tidak dilanjutkan nantinya. Baik, begitu. Ini namanya ilmu. Sehingga kita ketika ingin mengamalkan harus tahu ilmunya. Inilah yang disebut dengan ilmu itu. Baik. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan, baik, kalau itu jawabannya. Kalau engkau mengatakan bahwasanya hukum asal duduk adalah iftirash, sehingga kemudian engkau mengatakan iftirash, bagaimana dengan beberapa riwayat-riwayat yang kemudian akan kami bawakan? Ternyata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya membawakan beberapa riwayat untuk menguatkan riwayat Abu Humaid As-Sa'idi tadi. Disebutkan di dalam beberapa riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana disebutkan tentang cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kanatis sajdatul lati yakunu fiha taslim. Ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan tentang duduk tawarruk dalam salat, disebutkan ada beberapa riwayat. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mensyarah kitab Sahih Bukhari yang berjudul Fathul Bari. Ketika mensyarah, tadi kan riwayatnya ada di riwayat Imam Bukhari masalahnya. Ketika mensyarah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan riwayat-riwayat yang lain untuk menegaskan duduk tawarruk itu kapan dilakukannya. Duduk tawarruk kapan dilakukannya? Dikatakan kapan duduk tawarruk itu? Hatta idza kanatis sajdatul lati yakunu fiha taslim. Sampai ketika Rasulullah SAW sujud, yang mana setelah sujud tersebut adalah salam. Maka Rasulullah duduknya duduk tawarruk. Rasulullah duduk tawarruk kapan? Rasulullah duduk tawarruk pada kondisi setelah sujud, yang mana setelah sujud itu Rasulullah salam. Praktikan ini pada sholat subuh. Sekarang pertanyaannya, gambarkan sujud terakhir dalam sholat subuh. Kemudian kan setelah sujud terakhir itu kan Rasulullah salam. Muncul pertanyaan, bagaimana duduknya? Maka menurut riwayat ini duduknya dengan cara tawarruk. Karena duduk tawarruk itu dilakukan pertama saat sujud pada rakaat yang terakhir. Tawarruk dilakukan pada rakaat yang terakhir. Kemudian yang kedua, tawarruk itu dilakukan ketika selesai dari sujud, yang mana setelah sujud itu salam. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, duduk tawarruk itu dianjurkannya kapan saja? Atau tempat-tempat duduk tawarruk itu kapan saja? Pertama, di rakaat yang terakhir. Sholat subuh mana rakaat terakhirnya? Itu ya duduknya tawarruk pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan hadis ini, kapan duduk tawarruk itu? Duduk tawarruknya apabila bangkit dari sujud, yang mana setelah sujud itu salam. Perhatikan pada sholat subuh, setelah bangkit dari sujud yang terakhir itu kan salam. Bagaimana duduknya? Tawarruk. Karena itu merupakan salah satu tempat duduk tawarruk. Kemudian yang ketiga, di mana tempatnya duduk tawarruk? Allati takunu khatimatas shalah akhraja rijlul yusra wa qa'ada mutawarrikan ala syaqqil aisar. Rasulullah duduk tawarruk ketika Rasulullah berada di bagian penutup sholat. Sekarang sholat subuh, mana penutup sholatnya? Yaitu akhir itu, maka duduknya dengan cara tawarruk. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan lagi, hatta idza kanatil qa'datul lati fiha taslim. Kapan duduk tawarruk itu? Sampai pada duduk yang mana duduk tersebut Rasulullah SAW salam. Praktikkan pada sholat subuh. Di saat duduk yang mana duduk tersebut salam, bagaimana duduknya? Tawarruk. Ini sedang menjelaskan duduk tawarruk itu dilakukan kapan saja, di mana saja.
dilakukan pada rakaat yang terakhir. Mana rakaat terakhir pada salat subuh? Itu ya duduknya tawarruk. Dilakukan kapan? Dilakukan setelah sujud, yang mana setelah sujud itu salam. Praktikan pada salat subuh. Kemudian duduk tawarruk itu kapan? Duduk tawarruk dilakukan pada duduk, yang mana pada duduk tersebut salam. Praktikan pada sholat subuh. Ketika duduk yang terakhir itu salam atau tidak? Salam. Duduknya tawarruk. Karena itu merupakan tempat duduk tawarruk. Kemudian berikutnya juga, di antara dalil yang dibawakan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hatta idza kanat raq'atul lati tanqadi fiha shalah. Kapan duduk tawarruk itu dilakukan? Pada rakaat yang mana rakaat itu merupakan akhir sholat. Praktikan pada sholat subuh. Setelah itu rakaat terakhir selesainya sholat atau bukan? Kalau rakaat itu adalah rakaat akhir selesainya sholat, maka duduknya tawarruk. Kemudian dibawakan lagi hadis berikutnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana fi rakaatain. Ini hadis yang paling jelas gamblang. Rasulullah SAW itu apabila duduk di dua rakaat, lihat, duduk di dua rakaat, allataini tanqadi fihi bas-shalah, yang mana duduk tersebut merupakan duduk terakhir penutupan sholat, akhir sholat, duduknya tawarruk. Ini hadis yang terakhir adalah hadis yang paling jelas. Duduk dua rakaat, yang mana dua rakaat itu duduknya tersebut adalah akhir dari sholat, maka duduknya tawarruk. Baik, ini adalah dalil yang dibawakan oleh mazhab al-Imam Syafi'i. Mazhab al-Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya duduk itu adalah dengan cara tawarruk. Kemudian mazhab Hanabilah mengatakan tidak, tetap. Pokoknya duduk yang hanya satu tasyahud itu iftirash. Duduk yang hanya satu tasyahud itu iftirash. Adapun yang tadi disebutkan masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Bisa jadi yang disebutkan sedang membahas tentang sholat witir 5 rakaat misalkan. Bisa jadi sedang membahas tentang sholat yang lain yang 1 rakaat misalkan. Baik, mereka mengatakan bahwasanya tidak, tetap bahwa 2 rakaat yang satu tasyahud adalah dengan cara iftirash. Hanya saja permasalahannya, argumentasi yang dibawakan oleh mazhab Hanabilah ini bagi yang iftirash ini, kalau misalkan mengatakan bahwa sholat 2 rakaat adalah iftirash, pertanyaannya, iftirash itu karena sebab sholatnya 2 rakaat, apa karena sebab tasawufnya ada 1? Iftirash karena tasawufnya ada 1 atau karena sebab sholatnya 2 rakaat? Itu pertanyaan. Kalau sebab tasawufnya ada 1, maka tidak disebutkan dalil kalau witir 3 rakaat jadi 1, duduknya tidak disebutkan. Kemudian witir yang sholatnya cuma 5 tidak disebutkan, karena tadi dalil menyebutkan 2 rakaat. Sehingga inilah kemungkinan menjadi bahan kritikan kepada mazhab Hanabilah. Sekarang pertanyaannya, duduk iftirash itu karena 2 rakaat atau karena tasawufnya 1? Kalau disebutkan karena tasawufnya 1, maka hadis berbicara tentang 2 rakaat. Kalau misalkan karena 2 rakaatnya, bagaimana dengan sholat witir yang cuma 1 rakaat, iftirash atau tawarruk? Bagaimana dengan sholat witir yang 5 rakaat langsung sekaligus? Begitu. Misalkan kita mengatakan, oh sholat witir yang 5 sekaligus, duduknya iftirash. Mana dalilnya? Itu sih dalil tadi menyebutkan 2 rakaat iftirash. Sehingga dari sini cara menjawabnya adalah kita kembali yang namanya duduk iftirash dan duduk tawarruk. Ini cara jawabannya. Kita kembali kepada yang namanya, ada di sana namanya duduk iftirash, ada di sana namanya duduk tawarruk. Kemudian pertanyaannya, kapan duduk iftirash itu dilakukan sesuai hadis? Kalau sesuai hadis, duduk iftirash itu dilakukan pada tasyahud yang pertama. Kan begitu? Pada tasyahud yang pertama duduknya iftirash. Sekarang pertanyaannya, kapan duduk tawarruk itu dilakukan? Jawabannya apa? Pada tasyahud yang terakhir. Sekarang pertanyaannya, sholat subuh itu tasyahud pertama atau tasyahud terakhir? Jawabannya, ya tasyahud terakhir. Kalau dikatakan tasyahud pada sholat subuh adalah tasyahud pertama, kalimat pertama berarti ada kedua. Mana keduanya? Tidak ada. Maka semua duduk. Kalau itu namanya tasyahud terakhir, maka duduknya tawarruk. Semua duduk dalam sholat, kalau itu adalah tasyahud terakhir namanya, maka duduknya tawarruk. Dengan demikian ini akan menjawab semua sholat, menjawab sholat yang cuma 1 rakaat. Bagaimana duduk pada sholat 1 rakaat? Karena tidak ada dalil di sana. Tinggal pertanyaannya, itu tasyahud pertama atau tasyahud terakhir? Kalau tasyahud pertama duduknya iftirash, kalau tasyahud terakhir duduknya tawarruk. Bagaimana kalau misalkan sholat witir 3 rakaat jadi 1? Pertanyaannya, bagaimana hukum rakaat terakhirnya itu duduknya iftirash atau tawarruk? Kita katakan kalau iftirash atau tawarruk, tinggal kita katakan itu tasawufnya namanya tasawuf apa? Oh, tasawuf terakhir. Kalau begitu duduknya tawarruk. Ini sesuai sejalan dengan hadis yang barusan kita semua sebutkan.
Sehingga tidak ada celah untuk kemudian menjawab lagi tidak. Karena kalau misalkan duduk iftiros itu karena tasawufnya yang satu atau karena sebab 2 rakaat. Karena satu tasawufnya. Tidak ada hadis yang menjelaskan karena sebab satu tasawuf kemudian duduknya iftiros. Yang ada adalah karena sebab 2 rakaat dan tasawuf duduknya iftiros. Begitu. Ini difahami tidak? Sehingga bagaimana kemudian mana yang rajih? Ingat dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Hanya saja yang lebih kuat wallahu taala alam bisawab, saya pribadi mengamalkan bahwa selama dalam sholat itu namanya tasawuf terakhir, duduknya tawaruk. Mengamalkan hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah di rakaat yang terakhir duduknya tawaruk. Dan juga dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Rasulullah ketika sujud, yang mana setelah sujud itu Rasulullah SAW duduknya adalah tawarruk. Sehingga sholat apapun dan berapapun jumlahnya, apapun namanya, kalau duduk yang dilakukannya disebut tasawuf terakhir, maka duduknya tawarruk. Dalam sholat itu yang namanya duduk namanya cuma 2, tasawuf pertama dan tasawuf akhir. Jangan bilang tasawuf kedua, bilang saja tasawuf pertama, tasawuf akhir. Itu tasawuf pertama, tasawuf akhir. Tasawuf pertama bagaimana duduknya? Iftiras. Tasawuf akhir bagaimana duduknya? Tawaruk. Salat apapun yang kita kerjakan, berapapun rakaatnya, kalau tasawuf yang namanya tasawuf awal atau tasawuf pertama, duduknya iftiras. Salat apapun yang kita kerjakan, berapapun jumlah rakaatnya, kalau duduk yang kita kerjakan namanya tasawuf akhir, duduknya tawaruk. Baik, ini mentarjihnya. Itu tarjih ringannya begitu untuk memudahkan saja. Dengan demikian, oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa para ulama mereka menguatkan pandangan ini. Kenapa? Karena adanya dalil-dalil yang tegas menerangkan Rasulullah di rakaat yang terakhir, di tasawuf yang terakhir, di sujud yang terakhir, di duduk yang terakhir dengan cara tawarruk. Tapi ingat sekali lagi, silakan pengen tawarruk, pengen iftiros, silakan, yang penting difahami ilmunya. Itu saja poin pentingnya. Ini sudah lebih banyak sekali nih azan isya'nya. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu, azan isya berkumandang terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru barangkali ada 1-2 yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, monggo.
Loh, mau dinyimpulkan dulu. Ingin simpulkan dulu sebentar. Baik. Kita ingin simpulkan terlebih dahulu agar kemudian tidak terlewat. Pertama, masing-masing orang itu berbeda-beda ganjaran pahala yang akan diraihnya dalam sholat. Baik. Dan masing-masing orang kita ini yang menyimak ini, masing-masing kita pun berbeda-beda tentang mana yang lebih utama untuk kita amalkan. Si fulan lebih utama untuk mengamalkan duduk iftirosh. Si fulan yang lebih utama untuk mengamalkan duduk tawaruk. Dan pahala ganjarannya beda-beda. Ganjaran pahalanya beda-beda. Sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita dan yang difahami. Karena kadang kita jelaskan panjang-panjang tidak difahami, hanya paham yang iftirosh saja, ya sudah, itu yang utama untuk diamalkan. Jadi begitu. Jadi masing-masing kita berbeda dalam hal pahala yang akan diraih. Dan masing-masing kita berbeda dalam hal keutamaan mana yang lebih utama. Jadi tidak ada satu suara bahwa yang sholat di masjid ini, di musola ini yang utama duduknya iftirosh, tidak ada begitu. Masing-masing kita beda-beda. Si fulan yang lebih utama adalah iftirosh, si fulan yang lebih utama adalah tawaruk. Kapan itu? Yang ilmu yang sampainya ilmu kepada mereka dan yang difahami. Kadang ilmu itu sampai tapi tidak difahami, terlalu rumit. Sehingga bagi dia, karena tidak difahami, sekalipun ilmu sampai tapi tidak paham, maka ini tidak lebih utama. Sehingga masing-masing kita kadang kita melihat di kanan kita duduknya iftirosh, kita tawaruk, masing-masingnya kemudian dua-duanya ini utama. Kenapa? Karena ilmu yang sampai kepada mereka dan yang difahaminya begitu. Kecuali kalau tadi disebutkan paham semua, itu lain lagi ceritanya. Jadi itu masing-masing orang berbeda-beda dalam hal keutamaan. Jadi begitu, dan tidak boleh dalam hal ini mengatakan yang lebih utama adalah iftirosh, yang lebih utama adalah tawaruk, kecuali kalau kita paham, ilmui dan fahami, dan bisa kemudian tadi menjawab hujah-hujahnya sebagaimana tadi kita terangkan di majelis ini. Sehingga demikian, masing-masing dari kita berbeda-beda tentang mana yang lebih utama sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita dan yang difahami. Yang poin utamanya adalah kita mengamalkan apa yang kita amalkan ini yang sampai kepada kita ilmunya dan kita pahami. Jangan sampai dua-duanya tidak difahami, ini repot nantinya. Nanti kita tidak mengamalkan di atas ilmu, tapi harus ada dari salah satu dari dua itu yang difahami. Baik, itu poin pertamanya. Sehingga kita simpulkan terlebih dahulu, kita membahas tentang duduk di antara dua sujud. Bagaimana cara duduknya? Ada dua cara duduk di sana. Yang pertama iftirosh, ini yang diutamakan. Yang kedua dengan cara ik'a. Ik'a boleh tapi jarang-jarang. Jarang-jarang maka ini sunnah. Jarang-jarang maka ini adalah sunnahnya. Terkadang dilakukan, ini sunnahnya. Bagaimana cara duduk ik'a? Yaitu duduk dengan cara duduk sumit. Bisa dengan cara dirapatkan, bisa dengan cara direnggangkan. Boleh, tidak mengapa, jangan terlalu lebar. Tapi duduknya di atas tumit. Duduknya di atas fit, baik rapat atau renggang. Ini duduk di antara dua sujud. Kemudian tangan dihamparkan semua, baik di lutut atau di paha. Kemudian setelah itu kita membahas tentang bangkit dari sujud kepada berdiri. Bangkit dari sujud kepada berdiri. Ada 5 cara yang kemudian kita sebutkan secara rincinya di sana. Tinggal kita pilih saja mana yang lebih nyaman untuk kita amalkan. Kemudian kita membahas juga dengan pembahasan tentang bagaimana duduk pada sholat yang cuma 2 rakaat saja. Yang cuma 2 rakaat saja. Dan kita telah menyebutkan tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja saya pribadi lebih menguatkan, lebih merojikan dengan rumus sholat pada tasawuf pertama duduknya iftirosh dan sholat pada tasawuf terakhir duduknya tawaruk. Itu adalah rumus singkat yang bisa kemudian kita ingat-ingat. Itu untuk menguatkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan, ya ada yang tanyakan tadi. Iya. Iya. Pertama, kita memandang duduk saat itu tawaruk atau iftirosh. Tawaruk, sebagaimana tadi barusan disebutkan, misalkan mengikuti pandangan mazhab Syafi'iyah dan Hanabila. Kalau duduknya tasawuf pertama iftirosh, duduk tasawuf terakhirnya tawaruk. Kan gitu, itu berarti itu yang utama bagi kita. Maka kalau misalkan sengaja kita tahu kalau sholat 4 rakaat tasawuf pertama iftirosh, tasawuf terakhirnya tawaruk, sengaja di rakaat yang terakhir iftirosh, sengaja cuma karena bermodalkan tahu mazhab Hanafi duduknya iftirosh, kita tidak mendapatkan keutamaan, hukumnya makruh. Tapi dalam kondisi terpaksa ada kebutuhan, desak-desakan, kemudian kita iftirosh. Kenapa? Karena kita tahu mazhab Hanafiyah berpandangan iftirosh dalam hal ini, karena adanya kebutuhan, maka kita dibenarkan. Bahkan kalau memaksa, malah nanti kemudian kita jatuh pada sesuatu yang makruh. Ini sehingga pengetahuan ini jangan main-main. Jangan sampai karena kita tahu ilmunya, tapi menurut kita
Sholat adalah ini, kemudian kita sengaja menyelisih apa yang kita ilmui, hukumnya makruh. Bahkan perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat ini lebih repot lagi. Ini lebih repot lagi. Misalkan saja, kita tahu bahwa bersentuhan lawan jenis itu, kemudian kita khilaf di sana. Kita tahu ilmunya, ada khilaf. Yang A mengatakan batal, yang B mengatakan tidak batal. Kemudian misal kita berpandangan yang mengatakan batal. Kemudian kita sengaja menempelkan, padahal kita mengamalkan yang batal. Kita bertempelan dengan alasan cara ulama yang tidak membatalkan. Dalam hal ini kita batal. Bersentuhan batal. Hanya saja kita bermain-main dengan agama karena kawan kita di sana ada yang tidak membatalkan, kemudian kita sengaja begitu dengan alasan itu ada ulama yang tidak membatalkan. Dalam kondisi semacam ini wudhu kita batal. Kenapa? Karena yang biasa kita pegang, yang kita amalkan bersentuhan batal. Begitu juga sebaliknya. Kalau sebaliknya sih tidak ada masalah, bersentuhan tidak batal, sudah saja itu. Tapi semuanya perlu ilmu untuk kemudian digali dan dipelajari. Baik, wallahu ta'ala. Ya, silakan. Ini dulu. Kaki kanannya. Iya, baik. Untuk tawaruk ada tiga cara. Pertama, kaki kanan ditegakkan. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa, kaki kanan dijatuhkan begitu, mengikut arah kaki kiri. Terbayang? Ya, begitu. Sama kayak kaki kiri begitu. Atau dihamparkan ke belakang. Jadi boleh begitu. Tinggal pilih saja mana yang enak. Kalau misalnya kaki kanannya sakit, ya sudah, kita miringkan begitu. Jadi arahnya sama kayak kaki kiri kita. Itu nggak apa-apa, dan itu masih tawaruk. Atau misalkan dibelakangkan ke belakang begitu, itu pun masih tawaruk, jadi nggak masalah. Tapi kalau iftiraq kan cuma ada satu, begitu saja. Kalau misalkan dianjurkannya iftiraq, kita tidak bisa iftiraq, bagaimana? Semampunya. Kita mampunya hanya kaki kirinya saja yang iftiraq, kaki kanannya tidak, misalkan, tidak masalah karena kita ada kebutuhan. Baik, begitu. Wallahu ta'ala al-misawab. Ya, ada tadi yang sebelah sini. Ya. Iya, baik. Iya, baik. Untuk mengikuti imam hanya pada gerakan-gerakan yang global saja. Gerakan-gerakan inti sholat. Gerakan inti sholat itu apa? Berdiri. Ini gerakan inti sholat. Sebutnya audhu'us sholat. Gerakan-gerakan inti sholat. Berdiri. Sehingga kita harus mengikuti, kalau imam berdiri harus berdiri. Kemudian yang kedua, gerakan yang kemudian inti sholat juga adalah ruku. Berdiri. Detail berdirinya tidak sama, tidak mengapa. Pokoknya kalau berdiri. Detail berdirinya, tangan digenggam, tangan begini, itu tidak perlu. Untuk kemudian harus mengikuti. Kemudian ruku. Kemudian juga diantara yang harus juga gerakan inti sholat adalah sujud. Kemudian juga duduk. Dalam 4 gerakan ini kita wajib mengikuti imam. Kalau imam berdiri, kita berdiri. Kalau imam ruku, kita ruku. Kalau imam berdiri lagi, kita berdiri. Kalau imam sujud, kita sujud. Kalau imam duduk. Adapun detail di masing-masing gerakan itu, maka tidak mengapa berbeda juga. Karena tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui detail bagaimana cara imam. Ya, yang sholat di belakang imam tahu duduknya kira sholat tawar. Bagaimana yang di belakang? Kan bingung. Jadi yang harus diikuti adalah 4 gerakan inti ini. 4 gerakan ini disebutnya audhu'us sholat. Sehingga makmum harus mengikuti 4. Sampai imam berdiri, kita ruku. Imam sujud, kita malah berdiri. Ini namanya selisih. Ini gerakan inti yang tidak boleh kita kemudian selisih. Harus mengikuti imam. Adapun detail dalam masing-masing gerakan, maka berdiri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Begitu. Silakan. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ya? Iya, kenapa? Iya. Yang penting duduk. Kita ikut duduk. Adapun detail duduknya bagaimana, kembali ke masing-masing. Imam itu adalah tasyahud terakhir, tawarruk. Bagi kita itu adalah tasyahud pertama, duduknya iftirosh. Masing-masing. Yang penting duduknya. Adapun detail duduknya, kembalikan ke person masing-masing. Kamu duduk tasyahud pertama atau tasyahud terakhir? Imam tasyahud akhir, tawarruk. Makmum duduknya tasyahud pertama, maka duduknya iftirosh. Yang penting duduknya. Rincian duduknya bagaimana, kembalikan ke masing-masing. Gitu. Jadi yang penting cuma duduknya saja. Ya. Nah. Iya.
Iya, nggak apa-apa kalau sebelum itu nggak apa-apa. Selain takbiratul ihram, kalau kita mau ruku apakah boleh tangan gerakan? Mengangkat tangan maksudnya. Ya mengangkat tangan. Iya. Contohnya Mau ruku. Iya. Nah, setelah itu sama wabamidan. Iya. Apa itu dibolehkan? Iya. Baik, mengangkat tangan dalam sholat itu hukumnya sunnah. Sangat dianjurkan di 4 tempat. Sangat dianjurkan mengangkat kedua tangan di 4 tempat. Kapan saja itu? Saat takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram, memulai sholat. Saat hendak ruku. Saat bangkit dari ruku, i'tidal. Dan juga saat bangkit dari rokat kedua, tasyahud pertama di rokat kedua menuju rokat ketiga. 4 tempat ini dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Selain itu boleh, tapi sesekali. Boleh. Apa? Iya, boleh sesekali. Bukan di setiap sholat kita lakukan begitu. Kalau di setiap sholat melakukan begitu hukumnya makruh. Tapi sesekali kita mengangkat tangan, boleh. Bahkan kalau Syekh Al-Albani berpandangan sesekali ini hukumnya sunnah bahkan. Jadi sesekali kita boleh mengangkat tangan, bahkan hukumnya sunnah. Tapi sesekali saja. Misalkan kita kerjakan di sholat maghrib, sholat isya tidak, sholat subuh tidak, sholat asar nanti misalkan besok tidak. Sesekali saja boleh. Di setiap gerakan kita mengangkat tangan boleh, tapi sesekali, jangan keseringan. Jangan keseringan. Terkadang boleh, bahkan hukumnya sunnah menurut sebagian pendapat para ulama. Tapi yang kalau bisa jangan ditinggal di 4 tempat tadi. 4 tempat tadi itu jangan ditinggal untuk mengangkat kedua tangannya, karena itu merupakan sunnah. Sunnah yang kemudian dijaga, yang harus kemudian dijaga. Sunnahnya 4 itu. Adapun sisanya sesekali. Sesekali, sehingga boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah. Begitu. Tapi tidak sering. Tidak setiap sholat begitu saja. Ingin sujud, ngangkat tangan. Bangkit dari sujud, ngangkat tangan. Begitu terus setiap sholat. Maka ini makruh, bahkan menyelisih sunnah nantinya. Begitu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sebagaimana duduk iqa dilakukan sesekali. Sesekali saja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dah cukup? Insyaallah. Kita sisa 2 pertemuan lagi ini, insyaallah. Nanti kita akan selesaikan. Sebenarnya pembahasan sangat banyak sekali, tapi kita ambil bagian yang paling urgennya saja. Urgennya saja. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.